dan karunia dari Allah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk bermajelis, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, mempersiapkan bekal terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, telah hadir bersama kita Al-Ustadz Dr. Asfri Rahmat Azai, Asfri Rahmat Azai, hafizahullah ta'ala. Ya, mungkin anak agak ya, afwan Zat. Ya, Dr. Asfri Rahmat Azai, hafizahullah ta'ala, beliau datang dari Pekanbaru dan insyaallah akan memberikan kajian di kesempatan pagi hari ini dengan tema persiapan untuk hari esok. Langsung saja kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan. Pada beliau, falyatafaddal mashkura ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada pagi menjelang siang di waktu kata Nabi SAW tarmidul fisal, salatul awwabina hina tarmidul fisal. Tarmidu al-fisal, salat orang-orang yang selalu kembali bertaubat kepada Allah, membesarkan, mengagungkan Allah ketika anak unta sudah merasa kepanasan ketika berjalan di permukaan padang pasir. Jadi permukaan padang pasir itu sudah ketika diterpa oleh sinar matahari sudah panas. Sehingga anak unta yang masih kecil itu karena telapak kakinya belum terlalu keras, kepanasan dia meletakkan telapak kakinya di permukaan padang pasir. Itulah gambaran waktu yang utama bagi orang-orang yang ingin melakukan salat. Dan para ulama memberikan ukuran waktunya seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini dari jam 10 atau dari setengah 10 sampai nanti datangnya waktu zuhur. Berarti kita berada di waktu yang berkah, waktu yang mulia.
dan kita dikumpulkan oleh Allah untuk melakukan amalan yang juga dimuliakan oleh Allah, yaitu belajar agama, talabul ilmi, mengenal, mempelajari ilmu yang hasilnya adalah membuat kita semakin mengetahui dan mengenali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilmu yang paling mulia lebih dari ilmu untuk mengenal sesuatu yang paling mulia. Kata para ulama, tepatnya Al-Imam At-Tahawi ketika mensyarahkan Ibnu Abil Izz ketika mensyarahkan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, ia menukilkan perkataan para ulama tentang mulianya ilmu agama, atau terutama ilmu aqidah, ilmu tauhid. Kata para ulama, fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Fa inna syarafal ilmi bi syarafil ma'lum. Sesungguhnya mulianya sebuah ilmu itu dilihat atau dijadikan standarnya adalah objek yang diilmui. Apa yang dihasilkan oleh ilmu tersebut, apa yang dipelajari dari ilmu tersebut. Ketika ilmu akidah, ilmu tauhid, objeknya adalah Allah, yang diketahui, dipelajari, dikenali dengan ilmu tauhid atau ilmu akidah itu Allah, maka tidak ada yang menandinginya. Karena Allah Maha Mulia. Allah Subhanahu wa taala Maha Mulia. Maka dari itu kita sudah berada di waktu yang mulia, mengamalkan amalan yang mulia, yaitu belajar agama, dan kita berada di tempat yang mulia dan memperbincangkan atau membahas dari ilmu agama sesuatu yang luar biasa. Saya sebenarnya mendapatkan usulan judul dari sini yang saya bingung melihat membacanya. Merajut kain kafan. Merajut kain kafan. Saya pertama kali mendengarkan kata-kata itu. Ya. Lalu saya coba browsing, ternyata memang sudah ada yang membahasnya. Dan sebenarnya intinya adalah persiapan untuk apa yang akan terjadi setelah kain kafan membungkus jasad kita. Kalau tidak salah itu yang dimaksud. Maka tidak ada ungkapan yang lebih agung, yang lebih mulia, yang lebih istimewa daripada potongan Al-Quran atau ungkapan Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya tentu lebih dalam daripada sekedar ungkapan merajut kain kafan. Ya, maknanya lebih. Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan kata-kata tersebut. Wa man asdaqu minallahi haditha qila. Tidak ada yang lebih indah, yang lebih mulia ucapannya daripada Allah. Maka saya bandingkan dengan ungkapan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Di surat Al-Hasyr. Di surat Al-Hasyr. Di juz 28. Surat yang kedua di juz tersebut. Surat pertamanya Al-Mujadilah,
Kemudian yang keduanya al-hasyar. Al-hasyar itu penghimpunan, pengepungan. Bercerita tentang peperangan Bani Nadir. Ya. Di ujung-ujung surat ini, tepatnya di ayat 18. Di ayat 18, surat Al-Hasyr di ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini luar biasa. Sangat mengena. Dan menjadi lecutan yang keras terhadap orang-orang beriman. Yang mengenal, meyakini bahwa dia akan hidup setelah kematian. Orang yang yakin bahwa dia akan dihidupkan kembali setelah mati, tidak mungkin tidak bersiap. Tidak mungkin tidak bersiap. Ya. Tidak mungkin bersantai-santai dan berleha-leha di dunia. Kalau dia tahu bahwa dia akan dihidupkan nanti setelah kematian, dan setelah mati itu dia akan dimintai pertanggungjawaban, dihitung amalannya, dihisap dengan sedetil-detilnya oleh Allah, maka tidak mungkin dia bersantai-santai di dunia. Tidak mungkin dia hanya tidur-tiduran saja. Tidak mungkin dia kerjanya mencari harta saja, mengejar kedudukan dan tahta semata. Tidak akan demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengimani Allah, orang-orang yang beriman dengan apa yang diperintah oleh Allah untuk diimani, mengimani malaikat, mengimani kitab, mengimani rasul, mengimani hari akhir itu sendiri, dan beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, lalu berilmu tentang keimanan tersebut. Itu yang dipanggil oleh Allah. Itu yang dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah memanggil di sini. Allah memanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Yang memanggil Allah. Kemudian yang dipanggil hamba-hambanya yang memiliki sifat iman. Ahadus salaf Ibnu Abbas Habrul Ummah radhiyallahu taala anhuma mengatakan, bila kalian mendengar atau mendapatkan dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga dengan sebaik-baiknya. Pasang telinga dengan sebaik-baiknya maksudnya mendengar dengan seksama. Dengarlah panggilan tersebut dengan seksama. Jangan dianggap panggilan Allah itu panggilan teman kita. Atau panggilan orang tua kita. Kadang orang tua kita manggil 1-2 kali belum kita sahut, belum kita sambut. Apalagi kalau yang mendengar orang biasa, teman kita misalnya memanggil, kadang kita tidak mendengar, kadang kita cuek-cuek saja, tidak ada respon, menyahut pun tidak. Apalagi kalau sudah fokus dengan HP-nya.
Tidak terdengar apa-apa itu. Ini yang memanggil Allah Rabbul Alamin. Allah pencipta alam semesta, pencipta kita, pencipta semua yang kita punya, pencipta semua yang kita perlukan dalam hidup di dunia. Pencipta matahari yang menerangi bumi, pencipta langit, pencipta segala macam yang diperuntukkan untuk manusia. Dia yang memanggil. Akankah kita merasa terpanggil dengan panggilan Allah ini? Kecuali kalau kita tidak beriman. Tidak masuk di sini. Karena yang dipanggil oleh Allah orang yang beriman. Bila kita mengaku beriman atau merasa beriman, harus terpanggil dengan panggilan Allah ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Abbas, dengarkan dengan baik. Bila Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Coba kita perhatikan dalam Al-Quran. Kumpulkan dalam Al-Quran kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Coba lihat apa yang ada setelah panggilan tersebut. Kumpulkan dalam Al-Quran. Teliti, pahami, tadabburi. Kita akan temukan di dalam Al-Quran setiap selesai panggilan itu satu di antara dua, kata Ibnu Abbas. Akan dapatkan satu di antara dua. Yang pertama, perintah. Allah memanggil untuk memerintah. Allah memanggil kita untuk memerintah, menyuruh. Tentunya perintah dan suruhan Allah manfaatnya bukan untuk Allah. Buah dan hasilnya bukan untuk menambah kemuliaan Allah. Kalau dia menyuruh, manfaatnya bukan untuk Allah. Sekarang Allah menyuruh kita salat. Apakah dengan salat kita Allah semakin mulia? Bukan. Allah menyuruh kita menunaikan orang yang turun derajat Allah. Karena kita melakukan apa yang dilarang. Tidak untuk kita juga. Makanya Allah ketika melarang, ini adalah mesti melihat apa yang telah ia persiapkan menghadap hari esok. Berarti perintah yang ditengah-tengahi oleh dua perintah takwa ini sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang harus kita perhatikan sebaik-baiknya. Karena Allah tidak cukup dengan satu perintah takwa saja, kemudian masuk perintah yang kedua tadi, kemudian tidak ada perintah takwa lagi. Tidak. Allah meletakkan perintah yang isinya, kandungannya adalah mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi di hari esok dengan dua perintah takwa. Para jemaah, sebelum kita lanjutkan ayat ini, kita ingin menjelaskan makna hari esok. Ya. Makna hari esok. Wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin. Esok di sini, hari esok dalam ayat ini, itu maknanya adalah hari akhirat. Esok yang sekarang kita hari Sabtu, besok Ahad, bukan. Bukan. Tetapi yang dimaksud oleh perintah yang diapit oleh dua kali perintah takwa ini adalah hari esok, yaitu hari akhirat, hari setelah mati, hari ketika kita hidup lagi setelah mati. Itu yang harus kita lihat. Sudah seberapa banyak persiapan kita untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Kemudian di ujung ayat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kata-kata yang mana kata-kata ini bermakna dua. Perhatikan baik-baik. Innallaha khabirun bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabirun
maha teliti dalam mengetahui. Itu makna khabir. Dalam maha teliti dalam mengetahui. Jadi bukan mengetahui begitu saja, tetapi terperinci. Terperinci ilmu Allah. Terhadap apa? Terhadap apapun yang kamu kerjakan. Perhatikan baik-baik. Ini ada dua makna di situ. Ada dua makna. Sesungguhnya Allah maha teliti, maha terperinci mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Kira-kira apa yang pertama pelajaran dari ungkapan ini, bahwa Allah maha teliti mengetahui apapun yang kita kerjakan? Ada yang tahu? Apa faedah yang diambil? Allah mengabarkan setelah perintah untuk bertakwa, kemudian Allah perintahkan setiap orang dari kita untuk melihat, mengukur sudah seberapa persiapannya menghadapi hari kehidupan setelah mati. Kemudian diperintahkan lagi untuk bertakwa. Kemudian Allah memberikan ungkapan penutup, mengabarkan bahwa Allah maha teliti ilmunya terhadap apa yang kamu kerjakan. Ada dua faedah yang bisa diambil dari ungkapan ini. Ada yang tahu yang pertama? Ada yang bisa mencoba-coba menjawab? Ada dua faedah. Allah maha teliti mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di sini ada dua makna yang bertolak belakang. Yang satu positif, yang satu lagi negatif. Nah, ini sudah ada clue-nya, tinggal menjabarkan. Yang positifnya apa? Allah maha teliti mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang positifnya yang bisa diambil sebagai penyemangat, sebagai pelecut bagi orang-orang yang beramal. Sudah semakin mendekat. Cobalah bantu, biar hilang juga ngantuk saya. Ya. Makna atau faedah pertama dari berita Allah ini, setelah ia menyuruh kita untuk mempersiapkan diri menghadapi apa yang akan terjadi setelah mati, lalu Allah mengabarkan sungguhnya dia maha teliti mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Di situ ada dua makna yang bertentangan, faedah, yang satu positif, yang satu negatif. Yang positifnya amal baik, apa yang diambil dari situ? Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan dari amal baik. Apa? Apa yang bisa kita ambil? Iya, kalau pasti berpahala. Cuma apa faedah yang diinginkan ketika kita maknai Allah maha teliti mengetahui apapun yang kalian kerjakan dari amal baik? Apa yang muncul di dalam hati kita kalau kita yakin ini? Muhasabah, optimis. Apa lagi? Tidakkah kita tidakkah akan muncul dalam hati kita rasa semangat untuk beramal walau sekecil apapun juga? Tidakkah akan muncul di dalam hati sanubari kita semangat untuk beramal, orang tahu, orang tidak tahu, kecil maupun besar, sedikit maupun banyak. Tidakkah memunculkan semangat? Munculkan semangat karena Allah maha tahu dan maha teliti pengetahuannya. Andai kita beramal amalan yang sangat sepele sekali, hanya bersih-bersih masjid saja, orang kan tidak nengok bersih masjid itu OB itu mah, atau tukang bersih-bersih. Kalau pandangan mata orang, tukang bersih-bersih WC di masjid, nyapu-nyapu lantai masjid, dilap-lap masjidnya. Ya. Kalau menurut orang kan tidak terlalu berharga. Tapi bagi Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha mengetahui
apapun yang kalian kerjakan, lakukan dari amal soleh. Pernah mendengar cerita wanita pembersih masjid yang Nabi SAW menanyakan kuburnya di mana, langsung datang ke kuburannya lalu menyolatkan? Nah itu tuh, karena Allah maha teliti. Orang menganggap bahwa amalannya kan tidak seberapa, tukang bersih-bersih masjid. Takumul masjid, bersih-bersih masjid. Tapi di pandangan mata Nabi, berdasarkan firman Allah tadi, tidak ada yang hina dari amal soleh itu di mata Allah. Tidak ada yang hina. Tidak ada yang sedikit amal soleh itu di mata Allah. Tidak ada yang sedikit. Kita saja yang menghitungnya sedikit. Bagi Allah tidak ada yang sedikit. Bisa jadi amalan yang kita anggap itu sepele, sedikit, tetapi Allah akan kembangkan. Allah perbanyak, dan nanti ketika kita jumpa, ternyata dia banyak. Padahal kita ketika melakukannya menganggap itu sepele. Bersedekah hanya senilai seharga 1 butir kurma. Kita infakkan. Ternyata Allah SWT menyambutnya dengan sebaik-baiknya. Fa innallaha yataqabbaluhu biyamini fayurabbihi kama fayurabbiyahu kama yurabbi ahadukum faluwah. Allah perbanyak sedekah yang dari hasil usaha yang halal tadi, nilainya cuma tidak sampai 2.000 rupiah. Sebutir kurma diterima oleh Allah. Nabi menyampaikan bahwa Allah menerimanya dengan tangan kanan. Subhanallah. Ini luar biasa. Nabi tidak hanya mengatakan Allah menerimanya, tapi Nabi mengungkapkan yang lebih istimewa dari itu. Allah menerimanya dengan tangan kanannya. Lalu diperbesar, dirawat oleh Allah, diperbanyak, ditambah terus, padahal kecil asalnya. Tiba-tiba menjadi sebesar gunung, kata Nabi SAW. Jadi kita yang beramal, kalau kita yakin innallaha khabirun bima ta'malun, tidak akan mungkin kita larut dalam kejenuhan. Tidak akan mungkin kita meninggalkan amalan yang sudah kita kerjakan dari amal soleh. Karena kita beramal untuk Allah dan Allah mengatakan dia maha teliti. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Itu dasarnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang mengamalkan amalan kebaikan walau seberat 1 dzarrah. Tahu apa dzarrah artinya? Dzarrah itu tafsir para ulama adalah benda yang terkecil dan teringan. Yang terkecil ukurannya dan paling ringan ukuran beratnya. Ya. Kalau dalam terjemahannya kita lihat seberat 1 butir biji sawi. Padahal kita juga pernah lihat. Tapi kita tahu itu yang terkecil, yang teringan. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan seberat seekor semut yang paling kecil. Karena dzarrah itu juga diartikan semut kecil. Berapalah beratnya itu? Kebaikan, pasti kita akan temukan nanti hasilnya. Dan hasilnya banyak. Nah ini makna pertama. Maka jangan berkecil hati. Orang menganggap amalan kita atau tidak. Karena kita beramal bukan untuk orang. Kalau kita beramal untuk orang agar dipuji-puji oleh orang, agar disanjung-sanjung, ya sudah. Ketika orang tidak memuji, sudah selesai kita beramal. Tetapi karena kita beramal untuk Allah, agar tersimpan, sehingga kita nanti akan mendapatkan hasilnya, maka jangan berkecil hati amalan kita dianggap oleh orang atau tidak. Sekecil apapun amalan kita, pasti Allah akan menerimanya. Makanya di Al-Quran, selain dari surat Az-Zalzalah tadi, وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, Allah juga tegaskan di surat Al-Qamar,
wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Kullu saghirin wa kabirin mustatar. Yang kecil dan yang besar semuanya tertulis. Tidak ada yang tersisa. Jadi jangan merasa amal kita tidak ada apa-apa. Semuanya dicatat. Kita tinggal mengamalkannya saja. Nanti akan ada catatannya dan tidak akan mungkin malaikat itu curang dalam mencatat. Malaikat diungkapkan oleh Allah dengan maha mulia, dengan sifat mulia. Kiraman katibin. Malaikat-malaikat mulia yang menulis. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itu makna pertama. Dari sisi positifnya, kabar bahwa Allah maha mengetahui dengan teliti apapun yang kita amalkan, maka jangan berhenti beramal. Jangan tunggu orang tahu. Jangan menganggap bahwa amalan kita ini kecil lalu tidak ada apa-apanya. Jangan menunggu bahwa kita punya banyak harta baru bersedekah. Jangan menunggu kalau kita sudah dijadikan sebagai pengurus masjid baru kita bisa berbuat di masjid. Tidak. Jangan tunggu kita masuk dalam organisasi dakwah lalu kita baru bisa nimbrung, ikut andil dalam menyebarkan dakwah. Tidak. Sekarang sangat mudah ketika berita tentang adanya kajian sampai ke kita, apakah dilarang kita untuk menyebarkan ke yang lain? Ngeser ke yang lain, pengumuman pengajian. Dilarang? Tidak. Kita bukan pengurus. Kita bukan masuk dalam sebuah yayasan, tapi ketika kita ingin mendapat pahala, tekan lagi. Di-share lagi ke tempat ke kawan-kawan kita. Ada pengajian, jangan lupa. Nah ini, dia hanya sedikit saja. Tekan, disebarkan kembali sehingga lebih banyak yang tahu, sehingga orang yang kita kirimkan yang tidak terjangkau oleh panitia, ternyata mereka hadir. Walau satu orang, itu pahalanya sudah luar biasa. Makna yang kedua, innallaha khabirum bima ta'malun, yang habis baterai, ya. Oh iya. Khabirum bima ta'malun, kalau itu dosa, keburukan, ini ancaman ini. Ini ancaman. Maka jangan berani berbuat dosa. Jangan berani berbuat maksiat. Walau tidak ada orang yang tahu. Walau kita misalnya tidak tertangkap. Walau misalnya kita aman-aman saja, lalu kita tetap berbuat dosa, bukan dosa kita itu kita tinggalkan karena orang tahu, bukan. Karena nanti kita terhukum. Tidak, di dunia. Tetapi karena nanti kita akan berhadapan dengan Allah yang maha mengetahui dosa-dosa kita tadi. Makanya nanti dia ingatkan sendiri. Ketika dihisap di hadapan Allah, Allah yang bertanya. Bukankah dahulu engkau lakukan ini? Iya. Bukankah dahulu engkau lakukan begini? Iya. Kita tinggal mengaku saja. Bukankah dahulu engkau lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Terus pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh Allah bagi orang yang beriman. Itu hanya sebatas takrir, meminta pengakuan. Tapi apakah kita orangnya? Belum tahu. Bukan Allah menghisap, tetapi meminta pengakuan saja. Nanti diampuni oleh Allah. Tapi ini bukan jaminan untuk semua orang beriman yang berdosa. Karena ada orang yang beriman yang dihisap dengan detil oleh Allah. Man nuqishal hisab udzib. Siapa yang melalui proses penghisaban yang ketat, maka dia pasti di neraka. Waliyadzubillah. Kenapa kamu lakukan? Bukankah sudah dilarang? Apa alasanmu berbuat? Ini sudah tuh. Itu pertanda bahwa dia akan disiksa di neraka. Waliyadzubillah. Maka penutup ayat tadi, bagi kita yang berani berbuat dosa, harus menjadikan sebagai lecutan sehingga kita bisa jauh dari dosa. Jangan sepelehkan dosa. Jangan anggap rendah dosa kita. Karena nanti Allah akan tahu semua. Allah tahu. Allah hitung.
Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita uraikan ayat tadi, saya akan bacakan Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala ketika menguraikan ayat ini. Apa kata beliau? Syekh Sa'di salah seorang ulama tafsir dan bahkan ulama yang memiliki ilmu dalam berbagai bidang agama. Dalam fikih dia ulama, dalam tafsir dia ulama, dalam akidah dia punya ulama, dan dia seakan-akan merangkum semua ilmu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim muridnya. Luar biasa. Jadi dia itu benar-benar terpengaruh oleh dua Syekhul Islam tadi, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, sehingga beliau meringkas sekian banyak kitab Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Dia punya kitab namanya Thariqul Wusul. Ya. Dan isinya adalah ringkasan dari kitab-kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini pernah ditugaskan ya, oleh Syekh Abdul Razak untuk meringkas ringkasan ini. Untuk meringkas ringkasan kitab beliau ini. Ibnu Sa'di mengatakan dalam tafsirnya tentang ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kata beliau, ya'muru ta'ala ibadahul mu'minina bima yujibuhul imanu wa yaqtadhihi min lawazimi taqwa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya yang beriman sebagai konsekuensi keimanannya, sebagai tuntutan dari keimanannya dan ketakwaannya. Ya, min luzumi taqwa. Konsekuensi keimanan itu adalah melazimi takwa, menjaga ketakwaan, sirran wa alaniyah. Takwa ketika sendiri maupun ketika bersama di tengah orang banyak. Fi jami'il ahwal, dalam segala keadaan. Wa ayyura'u ma amarahumullahu bihi, agar mereka memberikan perhatian terhadap perintah-perintah Allah dan syariat Allah, wa syara'ihi wa hududihi, dan batasan-batasan Allah. Wa yanzuru, ini lanjutannya, wa yanzuru ma lahum wa ma alaihim, dan hendaklah mereka memperhatikan apa yang mendatangkan manfaat dan apa yang akan mencelakakan mereka dari amalan. Wa madza hasalu alaihi minal a'mal allati tanfa'uhum aw tadurruhum fi yaumil qiyamah fa innahum idza ja'alul akhirata nusba a'yunihim. Dan apa yang mereka hasilkan dari amalan yang bermanfaat atau yang memudaratkan mereka pada hari kiamat, itu diperintah oleh Allah untuk dikumpulkan, diperiksa, dibuat listnya. Saya hari ini sudah begini, itu yang harus diingat, itu yang harus dihitung. Sudah berapa kita beramal, sudah berapa kita berinfak, sudah berapa kita melakukan ketaatan ini. Terus dihitung, lihat. Ya. Karena kita akan berhadapan dengan Allah. Kata Syekh Sa'di, فَإِنَّهُمْ إِذَا جَعَلُوا الْآخِرَةَ نُصْبَ أَعْيُنِهِمْ, sesungguhnya mereka bila mana menjadikan akhirat terus berada di hadapan. Sesungguhnya mereka bila selalu meletakkan akhirat di hadapan mata. Ya. Wa qiblata qulubihim, dan mengarah hati mereka terus kepada akhirat. Wahtammu bil maqami biha, dan mereka perhatian terhadap kedudukan mereka nanti di akhirat. Pasti ijtahadu fi kasratil a'malil musilati ilaiha, mereka akan bersungguh-sungguh melakukan amal-amal yang banyak yang menyampaikan mereka kepada akhirat. Wa tasfiyatiha minal qawati'i wal awaiqi
allati tuqifuhum anis sayri au ta'uquhum au tasrifuhum, dan membersihkan diri mereka dari penghalang-penghalang, dari rintangan-rintangan yang menghentikan atau memperlambat mereka untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya keuntungan di akhirat. Wa idza alimu aidan, dan apabila mereka mengetahui juga annallaha khabirum bima ya'malun, bahwa Allah mengetahui apapun yang mereka kerjakan. Jadi ada dua. Di sini ada faedah yang lain untuk bisa bersemangat dalam beribadah, mendapatkan kekuatan beramal saleh. Ada dua sebab yang ditekankan oleh ayat ini. Yang pertama adalah meletakkan akhirat di hadapan mata. Jadikan hati kita selalu mengarah ke akhirat. Itu dengan keimanan tentunya. Yang kedua, itu tadi yang kita jelaskan di penghujung ayat, bahwa Allah Maha mengetahui apapun yang kita kerjakan. Ini nanti yang akan membuat kita selalu bersemangat beribadah, mengerjakan apapun yang diperintah, menjauh dari apapun yang dilarang, mengerjakan amal soleh dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya, tidak meremehkan amal walau sedikit. Ini juga termasuk faedahnya, tidak meremehkan amalan. Terkadang kita menganggap remeh terkadang amalan kita. Padahal Nabi SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kalian remehkan perbuatan baik sedikit pun. Kata Nabi mengancam. Jangan remehkan perbuatan baik. Perbuatan baik itu perbuatan baik walau bagaimanapun penilaian kita. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Walau dengan hanya ketika berjumpa teman, berpapasan, tersenyum. Wajah kita berseri-seri, gembira. Bukan malah berjumpa teman, cemberut. Ya. Itu kan nampaknya sederhana, tetapi itu ma'ruf, kata Nabi. Perbuatan baik. Ya. Itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tersenyumnya engkau di hadapan temanmu. Ini bukan senyumnya dibuat-buat, tapi senyum karena tidak ada masalah. Tidak ada menyimpan dengki, iri, benci kepada saudara kita. Ketika berjumpa tersenyum. Tersenyum itu adalah sedekah. Sedekah. Artinya kita dapat pahala. Dia juga tidak merasa apa-apa. Hatinya tenang, dadanya lapang, dan dia tidak ada prasangka apapun yang buruk terhadap kita ketika kita jumpa dengannya dengan tersenyum. Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dua sebab untuk bisa kita senantiasa bersemangat beramal, terusnya memiliki kekuatan, melakukan ketaatan, amal soleh. Yang pertama tadi adalah menjadikan akhirat di depan mata. Dan ini sesuai dengan nas-nas agama. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaklah dia mengatakan yang baik atau diam. Berarti kita selalu diikat erat dengan hari akhirat. Kalau lupa mati, lupa nanti akan berhadapan dengan Allah yang akan mengadili, kita akan terlena dengan dunia. Kita tidak akan bersemangat beribadah. Makanya di suatu Ramadan di Masjid Rawatul Jannah yang sana, bukan yang sini, ya, kita membaca sebuah kitab riwayat hidup ulama salaf, generasi salaf. Ada yang menarik dari kebiasaan mereka, yang sama konteksnya dengan
kesimpulan kita tadi. Untuk bersemangat beribadah, kita harus selalu mengingat akhirat. Salah satu dari mereka, kalau tidak salah Sa'id ibn Musayyab, rahimahullahu ta'ala, imamut tabi'in, ia mengatakan, saya pernah merasa-rasa bahwa saya berada di surga. Jadi merasakan, membayangkan dia di surga sesuai dengan yang diceritakan oleh Allah dan Nabi. Apa di surga itu? Saya sudah berada di hadapan minumannya yang lezat. Ya, minuman dari mata air yang luar biasa lezatnya. Kemudian berada di tengah-tengah istri-istri saya dari bidadari, buah-buahannya, daging burungnya, semua yang diceritakan oleh Allah saya bayangkan. Karena itu bukan dongeng. Itu nyata karena Allah yang bercerita. Maka saya bayangkan menikmati apa yang dikabarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang apa yang ada di surga. Kemudian setelah itu saya pindah ke neraka. Merasakan ketika berada di neraka sesuai dengan yang diceritakan oleh Allah tentang pakaiannya. Jadi orang ahli neraka itu punya pakaian yang bahannya terbuat dari api. Bayangkan bagaimana panasnya. Tempat tidurnya pun terbuat dari api. Naungan tempat berteduhnya pun dari api. Ya. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'abin la dhalilu wa la yughni minal lahabi. Kata Al-Quran. Disuruh berteduh karena panas. Ternyata sarana berteduh itu panas juga. Panas juga. Ya. Nah, kemudian makanannya dari zakum, pohon yang tumbuh di neraka. Syajaratun fi qa'rin jahannam, tumbuh di dalam neraka. Panas. Berduri. Menyumbat di tenggorokan. Penghuni neraka lapar. Tidak pernah kekenyangan. Dimakan, lapar. Dimakan, lapar. Padahal untuk memakannya sesusah-susahnya. Berduri, menyumbat di tenggorokan, minumannya dari air yang panas, nanah dari luka-luka penghuni neraka. Kemudian saya bayangkan yang lain-lainnya, setelah selesai kedua-duanya, akhirnya saya bertanya ke diri saya sendiri, sekarang apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Dia bertanya ke dirinya. Sekarang apa yang kamu mau? Perhatikan kata dirinya kepada pertanyaan tadi. Saya ingin kembali ke dunia. Padahal itu hanya sekedar bayangan. Membayang-bayangkan. Tetapi dia ingin kembali ke dunia. Di dunialah tempat kita memilih mau kemana. Bukan nanti di akhirat. Di akhirat tidak bisa kita memilih. Apakah nanti ketika ada dua simpang jalan, yang satu ke surga, ke neraka, kita di situ disuruh memilih, atau di dunia kita disuruh memilih? Di dunia kita disuruh memilih. Di sana tidak ada lagi pilihan. Di sana itu sesuai dengan yang kita lakukan di dunia ini. Kalau di dunia ini amalan kita amalan penghuni surga, dengan iman dan kepercayaan, keyakinan, maka kita akan dibawa ke surga. Ya. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua akan dimudahkan untuk apa yang telah ditetapkan untuknya. Ya, maka di dunia kalau amalannya amalan penghuni surga dengan iman, dengan keyakinan, dengan takwa, maka dia di akhirat nanti dijalankan, dikumpulkan dengan penghuni surga. Terus sebaliknya demikian. Para jemaah, wa hadhil ayah, kata Syekh Sa'di Al-Karimah, ayat ini, ayat yang mulia ini, aslun, merupakan dasar atau pondasi fi muhasabatil abdi nafsahu, dalam bermuhasabah diri sendiri. Jadi ini ayat untuk melatih kita bermuhasabah. Sudah berapa salat saya, yang fardu maupun yang sunnah?
Sudah berapa puasa saya, yang fardu maupun yang sunnah? Sudah berapa infak, zakat, sedekah, derma saya? Kita harus hitung sendiri. Kalau masih belum seberapa, jangan merasa cukup. Terus, ya, karena balasan yang disiapkan oleh Allah itu, ada orang yang pernah saya menerimanya, tapi bukan untuk saya ya. Ya. Ada seseorang yang nitipkan infak, yang saya tidak membayangkan itu duit, uang 100 juta. Tidak pernah membayangkan. Diterima, dan ukurannya ukuran mushaf Al-Quran. Yang di saku itu, mushaf kecil itu. Ya. Dia uang ratusan, pecahan 100.000. Banyak. Saya terima karena dia baru pulang umroh, saya kira mushaf Al-Quran untuk diserahkan kepada lembaga tertentu. Tolong serahkan ini ke Ustadz, ke lembaga ini. Ya nggak apa-apa, saya bayangannya Quran saku itu. Tapi tiba di rumah, buka, uang ternyata. Ya, dia seakan-akan memberikan uang 5.000 rupiah ke saya, padahal itu 100 juta. Dan saya ketika menganggapnya mushaf Al-Quran, saya letakkan biasa saja. Setelah saya tahu itu, saya terkejut. Andai tadi hilang, saya yang kewalahan. Ya. Karena saya mengira Al-Quran, orang tidak peduli, ternyata uang. Jadi ini luar biasa, orang ketika berinfak, masalah yang terbaik itu bukan nominal, sekali lagi. Yang terbaik itu bagaimana ketika kita mengeluarkan infak itu hati kita tenang. Hati kita bahagia. Ketika duduk di majelis, kita duduk dengan tenang, bahagia, tentram. Ketika kita sholat, hati kita tenang, bahagia, tentram. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Bukan pada nominalnya, bukan pada ukuran. Orang ini sholat malam terus kerjanya. Tahajudnya tidak tinggal. Apakah dia terbaik? Belum tentu. Belum tentu. Makanya ada cerita seorang wanita dikabarkan kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya seorang wanita taqumul lail wa tasumun nahar. Malam, sholat malamnya luar biasa, puasa sunat siang hari luar biasa. Wa tu'dhi jarataha. Namun dia menyakiti tetangga. Perhatikan. Menyakiti tetangganya. Kata Nabi SAW, la khaira fiha. Itu wanita tidak ada baiknya. Loh kok bisa? Bahkan Nabi mengatakan, bal hiya finnar. Justru dia menuju neraka. Menuju neraka. Kira-kira apa alasannya? Alasannya bahwa ibadah yang ia kerjakan tersebut, walau mungkin dia melakukan karena Allah, tetapi itu untuk orang. Untuk orang. Ketika dia menyakiti tetangganya, maka pahalanya itu untuk tetangganya. Hati-hati. Jangan kita merasa banyak ibadah, lalu kita sembarangan melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Riba, namimah, adu domba, dan yang lain-lain, dengan merasa bahwa kita sudah banyak ibadah. Itu masjid saya yang membangun. Nah, karena merasa bahwa dia sudah banyak infaknya, lalu dia banyak menyakiti orang, udah habis untuk orang. Kemudian kata Syekh di sini, ini adalah ayat yang merupakan pokok dari bagaimana bermuhasabah, wa annahu yanbaghi lahu an yatafaqqadaha. Catat baik-baik bahwa setiap muslim dalam bermuhasabah harus meneliti, menghitung-hitung. Jangan hitung duit aja kerjanya. Berapa untung hari ini? Enggak. Yang ibadah kita juga kita hitung. Jangan cerita untuk orang. Kita sendiri yang menghitung untuk kita. Jangan nanti sudah dihitung, oh amal saya hari ini begini. Jangan ceritakan ke orang. Jangan ceritakan. Kita menghitung untuk kita. Sudah cukup enggak? Sudah pas enggak amal kita? Sudah siap enggak untuk menghadapi kematian? Kalau merasa belum, lanjutkan. Ada seorang perawi, kalau tidak salah di salah seorang perawi di Sunan Abi Dawud. Di Sunan Abi Dawud. Ya. Dan juga ada di Sunan Tirmidzi, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu taala, wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Setiap kali tiba pada perawi ini,
Dia selalu menyebutkan manakib perawi ini yang tidak yang luar biasa. Dia juga tidak pernah lupa. Setiap datang perawi itu disebutkan manakibnya. Apa manakibnya? Kemuliaannya? Kata beliau, di antara manakib fulan ini, jika dikabarkan, diberitakan kepadanya bahwa malaikat maut sudah ada di depan pintu rumahnya untuk mencabut nyawanya, maka dia tidak menambah sedikit pun amalannya. Itu karena perhitungan tadi. Karena sudah dihitung. Makanya dia tidak tahu apa yang harus tambah lagi. Akankah kita seperti itu? Kita ini masih khawatir datang kematian dalam keadaan lalai. Padahal Allah jelas mengatakan wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini kata beliau, fa in ra'a zalalan tadarakahu bil iqla'i anhu, jika dia melihat bahwa dirinya banyak dosa masih, maka segera untuk bertaubat. Segera tinggalkan. Wa taubatin nasuh wal i'rad anil asbabil musilati ilaih. Ini juga penting. Faktor bertobat yang sesungguhnya itu, bila dosa kita itu tidak bisa kita tinggalkan kecuali meninggalkan sarananya, maka tinggalkan sarananya. Seperti misalnya kita kerja di suatu tempat. Selama kita berada di tempat itu kerja, kita tidak bisa meninggalkan dosa yang penyebabnya dekatnya kita dengan tempat bekerja tersebut. Maka tinggalkan pekerjaannya demi meninggalkan dosa. Makanya pembunuh 100 orang ketika berjumpa dengan ulama, ulama itu mengatakan dosa. Ya. Berbeda dengan cara berfikirnya generasi salaf. Generasi salaf dahulu ketika melihat istrinya sudah mulai berubah, sudah mulai mengarah kepada tidak mau patuh ke suaminya, sudah mulai keras suaranya dan yang lain-lain, atau hewan tunggangannya sudah tidak bisa diatur lagi, mereka tidak menyalahkan istrinya. Mereka mengatakan, saya menjadikan sikap istri saya dan sikap hewan tunggangan saya itu sebagai cermin untuk melihat dosa saya. Subhanallah. Jadi tidak perlu muhasabah. Melihat sikap orang-orang dekat dengan kita itu sudah, oh ini kena dosa saya. Pernah musibah juga, ditimpa oleh musibah, dia tidak serta-merta berprasangka buruk kepada Allah. Ini generasi salah, seperti As-Sawri atau yang lainnya, ketika ditimpa musibah, dia seorang pedagang minyak. Biasanya minyak itu diletakkan di kantong yang terbuat dari kulit. Terbuat dari kulit. Dibawanya banyak jumlahnya, tiba-tiba habis semua. Ternyata bawah kantongnya itu digigit tikus. Tumpah semua minyaknya. Dia tidak berprasangka buruk kepada Allah. Justru dia, ini yang namanya muhasabah. Bercermin kepada musibah terhadap dosa. Apa dosa saya? Apa dosa saya? Ini para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita diperintah oleh ayat ini untuk menghitung-hitung. Kalau memang merasa belum ada persiapan yang matang, perbanyak. Jangan lalaikan, nantilah, jangan tunda-tunda. Nantilah kalau sudah pensiun, nantilah kalau sudah tua, sudah berumur di atas 40 tahun, atau sudah tidak ada pekerjaan lagi, sudah santai-santai, tunggu sekarang saya harus bersungguh-sungguh ngumpulkan duit dulu, punya rumah petak banyak, akhirnya saya duduk-duduk saja baru saya beribadah. Jangan. Siapa yang menjamin umur kita sampai segitu? Ya. Kemudian wa in ra'a nafsahu muqassiran fi amrin min awamirillah badala juhdahu wasta'ana bi rabbih fi takmilihi wa tatmimihi wa itqanihi. Ya, kalau seandainya masih lalai, kalau tadi berdosa ya tinggalkan dosa, sekarang lalai dari berbuat kebaikan, ya coba untuk membenah diri. Ya, berbenah diri. Banyak cara, diantaranya bergaul dengan orang yang baik, kemudian belajar agama, kemudian berdoa, kemudian paksa diri. Jangan merasa
bahwa susah lalu kita tinggalkan. Tidak, paksa diri untuk beramal. Walau berat. Ya. Nah ini uraian dari Syekh Sa'di untuk ayat tersebut. Para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk kajian sudah saya cukup. Ya. Mungkin ada beberapa catatan yang mungkin menambahkan ketegasan ayat ini, bahwa kita semua tanpa terkecuali adalah umpama orang yang menyeberangi jalan. Ini harus juga kita camkan. Nabi mengumpamakan kita di dunia orang menyeberang jalan. Berapa lama menyeberang jalan? Tidak lama, sebentar. Ya. Dan itu tegas kalau Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hadis Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala. Kemudian tidak ada yang abadi. Surah Al-Anbiya ayat 34. Tidak ada yang abadi di muka bumi. Kemudian Ar-Rahman ayat 26, 27. Kullu man 'alaiha fan. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Maka saya dan kita semua, atau saya mengajak kita semua untuk berbenah diri, untuk introspeksi, untuk bermuhasabah, menghitung-hitung sudah seberapa persiapan kita untuk menghadapi sesuatu yang pasti. Kematian pasti. Ya, sudah seberapa persiapan kita? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalau kita sudah merasa banyak, jangan berhenti. Berbanyak lagi, karena semakin banyak ibadah kita, amal soleh kita, akan semakin tinggi derajat kita nanti di surga Allah. Jangan merasa cukup atau jangan merasa suci. Ini perangkap syaitan. Kalau sudah merasa banyak ibadah, merasa suci pula, ini merupakan jerat-jerat iblis. Berhati-hati. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah, petunjuk, taufik, bimbingan untuk mengkaji agama, mengenal apa yang dicintai oleh Allah untuk kita kerjakan, mengenal apa yang dibenci oleh Allah untuk kita tinggalkan, dan semoga Allah selalu memudahkan kita untuk talabul ilmi, ya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu taala alam. Dan kita buka sesi tanya jawab. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Ustaz, mohon nasihatnya untuk agar semangat menghafal dan mengamalkan Al-Quran, juga nasihat untuk mempersiapkan 10 awal Zulhijjah. Hah? Ya sudah, sampaikan nanti ke sesi kajian. Ya luar biasa ini pertanyaannya. Jazakallahu khair. Semangat dalam menghafal. Ya, ini untuk penuntut ilmu dan tidak pandang bulu ya, bukan diukur dari usia. Menghafal ini tidak ukurannya usia. Baik menghafal Al-Quran maupun menghafal yang lain. Dan belajar agama, ahli agama itu tidak akan mungkin lepas dari hafalan. Kalau ingin menguasai ilmu agama, maka tidak akan mungkin kita bersantai-santai dalam menghafal. Dan ini sudah dipraktekkan oleh ulama-ulama salaf. Kalau seandainya mereka tidak menghafal, maka tidak akan sampai kepada kita Al-Quran. Al-Quran tersebar dahulu dengan mushaf. Banyak mushaf dahulu? Tidak. Mereka menghafal. Kalau mereka tidak semangat menghafal, tidak akan sampai kepada kita hadis-hadis Nabi. Karena hadis-hadis itu pun asalnya dari hafalan kemudian ditulis. Imam Bukhari menghafal dulu. Menghafal dulu, baru ditulisnya. Dicarinya, dikumpulkannya dulu, kemudian diseleksinya. Diseleksinya para perawinya, ditelitinya, baru dipilihnya dari ratusan ribu hadis. Lalu dipilihnya mana yang tersahih dengan persyaratan yang super ketat. Maka dengan hafalan ilmu agama Islam sampai ke kita. Lalu kita bersantai-santai saja tidak. Untuk menguasai ilmu agama, kuatkan hafalan. Terutama menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, di samping itu ibadah, ya, dia akan membuat daya ingat kita kuat.
Hafal Al-Quran itu orang yang selalu menghafal, kemudian dia pasti akan berupaya untuk ingat yang sudah dihafalnya. Untuk mulai menghafal kan ingat tuh, dibacanya pertama, kemudian dibaca lagi, diulang 20 kali. Kan membuat dia semakin berupaya untuk mengasah otaknya untuk kuat mengingat. Kemudian juga memurajaah hafalan. Ya. Kemudian hadis-hadis Nabi, itu tadi kita sebutkan, hadisnya akan sampai ke kita tanpa semangat menghafal yang ada di generasi salaf, orang ulama dahulu. Ya. Nah, kemudian ini menghafal tidak diukur dengan usia. Karena ada orang yang mulai menghafal Quran sudah berumur. Mulai menghafal Quran itu sudah berumur dia. Sudah 55 tahun baru mulai menghafal. Tapi dengan sungguh-sungguh, maka dalam hanya beberapa tahun dia sudah hafal Al-Quran. Jadi jangan dianggap bahwa hafal Al-Quran itu anak-anak kita saja. Kita yang sudah tua-tua ini, sama. Boleh menghafal, semangat menghafal. Ya. Walaupun mungkin dari sisi susah sulitnya, mudah dan susahnya mungkin relatif. Ya, relatif. Tetapi usaha. Bila Allah tahu kita ingin menghafal Quran, maka Allah akan mudahkan. Kemudian ingat bahwa dengan menghafal Quran berarti semakin banyak pahala kita membaca Al-Quran. Karena kita akan bersamanya terus. Murajaah, maka setiap hurufnya dapat 10 kali pahala, 10 kali lipat pahala. Nah, kemudian di antara faktornya juga adalah jangan sendiri-sendiri. Karena sendiri cepat kita futur. Kumpul dengan orang yang bersemangat. Bila bisa masuk ke halakoh tahfiz Al-Quran. Siapapun, ibu-ibu juga. Sekarang ibu-ibu kemarin, subhanallah, dalam perjalanan kita mendengarkan hafalan dari ibu-ibu yang sudah usianya pada umumnya di atas 50 tahun. Ya. Di atas 50 tahun. Mereka memang susah, tetapi mereka bersemangat. Mereka merasa belum lancar untuk sepotong ayat. Mereka sendiri yang meminta. Saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ya. Kan seharusnya gurunya yang suruh ulang lagi bacaannya. Tidak, dia yang meminta. Saya ulang lagi ya. Ini sebuah pelajaran yang luar biasa. Mereka tidak pernah jenuh. Tidak pernah jenuh. Merasa bahwa dia merasa nyaman dengan membacanya. Ya. Kemudian tadi ya, di antara faktornya adalah bersama orang-orang yang bersemangat menghafal, terus setorkan hafalan. Ada yang memantau hafalan itu sehingga kita bersemangat. Ada yang memantau, yang mendengarkan hafalan kita dan memurajaah. Makanya para ulama hadis dahulu, mereka punya guru. Mereka punya kawan-kawan untuk memudzakarah. Makanya dalam ilmu hadis itu ada bab namanya al-mudzakarah. Yaitu saling membacakan hadis dan mendengar. Untuk mengingat hafalan. Kemudian yang kedua tadi apa? Tentang 10 Dzulhijjah. Ini 10 Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah ini hari-hari termulia. Dalam satu tahun. Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal di 10 hari, maksudnya 10 hari Dzulhijjah, awal Dzulhijjah. Jadi semua amalan di 10 hari itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa amalannya? Ya semua amalan. Salat 5 waktu yang kita lakukan setiap hari, itu yang di 10 Dzulhijjah itu yang paling dicintai oleh Allah. Tetapi dengan catatan kita harus jaga, kita harus maksimal, total melakukannya. Kemudian misalnya kita ada kajian kebetulan di 10 awal Dzulhijjah, maka itu kajian yang paling dicintai oleh Allah. Karena Nabi mengatakan al-amalus salih, beramal saleh di 10 awal Dzulhijjah ini tidak ada tandingannya. Dicintai oleh Allah yang terbaik. Qalu walal jihad fisabilillah. Nah, para sahabat heran, loh,
Jihad fisabilillah di jalan Allah juga tidak bisa menandinginya ya Rasulullah. Kata Nabi, iya. Kecuali seseorang yang ketika berjihad, dia pergi, berangkat jihad, membawa badannya, membawa hartanya, kemudian setelah selesai perang dia tidak kembali. Dia syahid, kemudian hartanya pun jadi harta rampasan perang, diambil oleh musuh. Itu baru bisa menandingi amal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Ibnu Umar dari Abu Daud mengatakan, maka perbanyaklah bertahlil. Tidak ada hari yang paling dicintai oleh Allah beramal di dalamnya melebihi hari-hari ini, maksudnya 10 awal Dzulhijjah. Maka perbanyaklah, fa'akthiru fiha minat tahlili wat tahmidi wat takbir. Perbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Di 10 awal Dzulhijjah. Kemudian banyak bersedekah, amal soleh yang lain, yang sunnah, yang fardu, itu semuanya mulia. Kemudian di antara ibadah yang mesti jaga juga bertaubat. Bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar. Ini mesti kita tingkatkan di 10 awal Dzulhijjah. Di antara hari di 10 Dzulhijjah itu ada hari Arafah. Kan tanggal 9-nya, salah satu dari 10 awal Dzulhijjah. Nabi SAW mengatakan, khairu yaumin tala'at fihi syamsu yaumu Arafah. Sebaik-baik hari yang terbit matahari pada hari itu adalah hari Arafah. Maka berjuanglah, bersungguh-sungguhlah, persiapkan diri sekarang dengan segala amalan yang bisa kita persiapkan, terutama sedekah. Silahkan berpuasa, perbanyak puasa di hari-hari tersebut, perbanyak tahlil, perbanyak zikir, perbanyak doa, ya, perbanyak membaca kitab-kitab agama. Bila perlu, perbanyak kajian. Ya. Mungkin bisa jadi setiap harinya ada kajian agar kita mendapatkan keutamaan beramal saleh di hari 10 awal Dzulhijjah. Allah berfirman, "Wal fajri walayalin ashr." Demi waktu fajar dan demi malam-malam 10. Para ulama tafsir menafsirkan walayalin ashr ini adalah 10 awal Dzulhijjah. Allah bersumpah dengannya menunjukkan kemuliaan dan keutamaannya. Wallahu a'lam. Lanjut. Ya Ustaz, apa hukumnya berjualan makanan halal di tempat yang ada konser musik dan ada senamnya, Ustaz? Dia ikut senam. Ikut bermusik-musik. Nah, jualan. Berjualan mubah. Berjualan mubah. Ya, asal tidak melanggar dalam transaksi dan akadnya. Aturan-aturan agama mubah. Nah, cuma itulah pasar. Makanya Nabi SAW mengatakan, ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjid. Tempat yang paling dibenci oleh Allah pasar. Karena itu banyak orang berbuat dosa di dalamnya. Ya, banyak berbuat dosa. Ya, bila memang kita sudah punya kedai di sana, sudah punya toko di sana dan berjualan, lanjutkan berjualannya. Kan kita tidak disuruh mendengarkan musik. Ya. Di pasar itu banyak, sebanyak itu kabalannya, sebanyak itu pula lah wataknya. Ya. Maka bila bisa kita mengingkari kemungkaran dengan menasihati, nasihati. Bila tidak, membenci. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Tapi jangan ikut pula goyang-goyang. Nah, itu dosa jadinya. Jadi buat musik, senam pula, ikut pula senam. Nah, itu berdosa jadinya. Kalau tidak dan mengingkari kemungkaran dan tetap lanjutkan jual belinya demi mencari nafkah, bahkan hasil dari berjualnya itu dia jadikan untuk semakin dekat ke surga Allah, ini luar biasa. Luar biasa. Tapi kalau bisa menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ini sangat luar biasa. Nabi SAW pernah berjalan di pasar. Jangan dikira Nabi tidak ke pasar. Jadi orang sekarang melihat ustaz di pasar, aneh oleh mereka. Ustaz ke pasar ya. Jangankan ustaz, Nabi ke pasar. Sallallahu alaihi wasallam. Berbelanja di pasar. Nabi SAW nampak olehnya makanan, apakah kurma atau gandum, dimasukkan tangan ke dalam. Ternyata di atasnya bagus, di dalamnya basah.
Diangkatnya, dilihatnya kepada penjual. Ini kenapa? Kata si penjual, tadi malam kena hujan ya Rasulullah. Ya, kena hujan lalu basah. Kata Nabi SAW, kenapa kamu tidak letakkan di atas? Kenapa yang bagus di atas, yang buruk di bawah? Ala ja'altahu faqat ta'am hatta yarahun nas. Kenapa tidak letakkan di atas? Sehingga tidak menipu orang. Jadi kalau bisa tegak, nasihat menasihati ini sangat luar biasa. Dan alhamdulillah, para pedagang banyak yang cinta sunnah. Banyak yang cinta sunnah. Kadang mereka menegakkan sholat berjamaah. Di masjid, di pasar itu pun dimarakkan dengan kajian-kajian. Subhanallah. Ini harus kita, jangan tinggalkan pasar. Tinggalkan. Tetap kerjakan, cari rezeki dengan halal. Kalau kita menghindar atau kalau kita eksklusif dan tidak mau bergaul dengan orang, kapan kita bisa menyebarkan dakwah? Kapan bisa memberi nasihat? Ya, wallahu ta'ala alam. Baik. Ustadz, jika saya mendengar kabar tentang kematian, maka saya merasa takut, tubuh terasa lemas. Apakah ini termasuk waswas syaitan dan bagian dari lemahnya iman? Takut kepada kematian itu semua yang merasakannya. Ada salah seorang tabi'in. Hadis dalam Sunan Nasai. Datang kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Dia katakan, ya ummah, ibunda, ada hadis saya dapatkan dari Abu Hurairah. Kalau benar-benar itu hadis Nabi, maka semua kita pasti celaka. Katanya. Lalu dibacakan hadis yang didapatkannya dari Abu Hurairah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Wa man abghadha liqa Allah, abghadallahu liqa'ah. Siapa yang mencintai berjumpa dengan Allah, maka Allah pun mencintai berjumpa dengan dia. Dan siapa yang membenci jumpa dengan Allah, maka Allah pun membenci jumpa dengan dia. Kalau ini maksudnya dalam menyukai dan membenci kematian, maka semua kita celaka. Karena tidak ada yang cinta mati. Tidak ada yang suka kematian. Kata Aisyah menjawab radhiyallahu anha, sesungguhnya benar Nabi menyampaikan itu. Nabi yang menyatakan hadis itu. Tetapi maksudnya adalah ketika sakarat. Jadi maksud cinta kematian itu ketika sudah nampak tanda-tanda kematian. Maka dia menyambutnya dengan tenang. Menyambutnya dengan bahagia. Menyambutnya dengan bergembira. Itu yang mencintai. Kalau kita yang sehat-sehat seperti ini, tidak ada yang suka mati. Makanya diatur pola hidup sehat. Apalagi kalau sudah terdeteksi kolesterol tinggi, punya diabetes, punya hipertensi, nah sudahlah. Itu sedikit makannya lagi. Pilih-pilih makanannya. Karena takut apa? Takut mati. Makanya semua merasakan. Tetapi yang dimaksud dengan takut mati adalah ketika datang jelas kematian itu tiba. Orang yang tidak baik pasti akan takut. Tapi kalau orang yang baik ketika nampak tanda-tanda kematian, malaikat itu sudah nampak olehnya, dia akan berbahagia menyambut kedatangannya. Balik kita kepada pertanyaan, bila setiap berbicara tentang kematian lalu panas dingin, badan menggigil, keluar keringat dingin, ini tidak wajar. Tidak wajar. Ini takut mati itu seperti tadi. Memang semua kita takut mati, tetapi jangan sampai seperti itu pula lah. Karena semua pasti akan mati. Kenapa mesti takut? Kata pepatah Arab, illam tamut bisayfi mutta bighairihi. Ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Engkau bila tidak mati di ujung pedang, engkau mati dengan cara yang lain. Semua banyak cara untuk kematian, tetapi yang kematian tetap sama, itu saja. Terpisah ruh dengan jasad. Maka jangan sampai bisa terpengaruh oleh syaitan. Ya. Karena semua mati sehingga kita menjadi ketakutan hidup. Kadang hilang selera makan, tidak mau makan, kurus badan, beramal tidak mau karena takut mati. Ini perangkap syaitan. Perangkap syaitan. Tetapi takut mati itu wajar. Persiapkan diri. Banyak beramal.
Ingat terus kematian. Ya, semua akan mati. Tidak ada yang akan hidup abadi. Nabi SAW dikatakan oleh Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Ini ayat dibacakan oleh Abu Bakar Siddiq ketika para sahabat seakan-akan tidak menerima dengan meninggalnya Nabi. Mereka tidak percaya. Maka dibacakan, ternyata Nabi meninggal dunia. Afa immitta fahumul khalidun. Apakah engkau meninggal semua kemudian mereka akan abadi? Tidak ada yang abadi. Semua pasti mati. Kenapa mesti kita menggigil? Kita hilang selera makan, kita hilang mood, kita tidak lagi bersemangat beribadah, kita sakit setiap kali mengingat mati sakit seminggu. Ini perangkap syaitan. Takut wajar, tapi tujuan kita bagaimana ketakutan membuat kita semakin bersemangat, bersiap diri untuk menghadapi apa yang terjadi setelah mati. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya. Ustadz, anak seorang akhwat dijodohkan orang tua dengan seorang lelaki yang anak tidak sependapat dengan beliau. Dan orang tua menyatakan ini adalah permintaan terakhir dari orang tua, anak menikah dengan beliau. Apakah anak harus mewujudkan keinginan orang tua itu? Sementara saya tidak menyukainya. Tidak sependapat atau tidak menyukai? Kalau tidak sependapat, kapan orang-orang akan selalu bersepakat? Pasti ada perbedaan pendapat. Kalau ditunggu sependapat, tidak pernah berbeda pendapat, itu tidak akan berjodoh, tidak akan bernikah. Karena tidak ada. Suami istri pasti ada. Berbeda sudut pandang, berbeda pendapat. Ya. Kalau itu ditunggu mungkin tidak akan menikah. Tapi kalau yang terakhir tadi pertanyaannya tidak menyukai, itu lain lagi. Kalau alasannya tidak menyukai, apa sebabnya dia tidak menyukai? Apakah faktor tidak menyukai dari bentuk fisik, ekonomi, atau yang lain-lainnya? Ini perlu dilihat kembali. Kalau sebabnya karena faktor fisik, fisik itu berubah. Fisik berubah. Ya. Terkadang yang menjadi standar bukan sesuatu yang berubah. Fisik ini pasti berubah, yang menjadi standar adalah kesolehan. Makanya Nabi SAW meminta kepada orang tua, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Bila datang seorang pemuda kepada kalian, wahai orang tua, wali-wali wanita, dan kalian menyukai agama dan akhlaknya, maka jangan tunggu-tunggu. Kalau dia datang untuk melamar, jangan tunggu-tunggu. Fazawwiju, nikahkan. Ya. Illam takun fazawwiju illa taf'alu takun fil ardi fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Jika kalian tidak lakukan karena menolaknya lantaran faktor-faktor yang lain, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar di muka bumi. Bisa jadi terjadi bencana. Nabi mengancam demikian. Kalau faktornya adalah bukan karena faktor agama, dunia, apalagi karena fisik, memang wajar-wajar saja ya. Wajar-wajar saja, tetapi sampaikan ke orang tua. Sampaikan. Maksud saya bukan kita terpaksa memilih, mengikuti pilihan orang tua. Ketika menolak lantaran fisiknya tidak kita sukai, sampaikan ke orang tua. Ya, sampaikan ke orang tua, saya tidak menerima, dan orang tua seharusnya memikirkan ini juga. Karena untuk anak-anak perawan ini itu dimintai persetujuannya, ustadzan, dan wa idnuha sumatuha. Ketika dia diam saja berarti itu tanda dia setuju. Maka minta persetujuan, jangan pemaksaan. Kata orang-orang di luar sana, kita tidak hidup di zaman Siti Nurbaya. Ya, nikah dipaksa. Tidak. Sampaikan, bertukar pikiranlah dengan orang tua. Ini kan sama akan menjadi imam saya. Tetapi tentu yang pertama tadi saya tekankan, itu bukan standar menolak
bila seandainya agamanya baik, akhlaknya baik. Tapi juga bukan terlarang. Bukan terlarang. Sama dengan pencariannya, pekerjaan. Ini juga bukan sesuatu yang terlarang. Tapi bukan faktor agama. Ya. Kalau memang kita menolak karena dia tidak punya pekerjaan tetap, tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Sebagaimana kata Nabi SAW, ketika datang kepadanya seorang wanita meminta pendapat tentang dua laki-laki yang melamarnya. Lalu kata Nabi SAW, amma fulan fasu'luqun la malalah. Si fulan itu dia fakir, tidak punya harta. Berarti ada faktor itu. Wa amma fulan, maka dia tidak meletakkan tongkat dari lehernya. Artinya dia pegang tongkat. Maksudnya pemarah. Selalu memukul. Ya. Jadi kata Nabi, pilihlah Usamah bin Zaid. Diberikan yang lain. Jadi musyawarah dengan orang tua bila memang tidak suka. Kalau dia mengatakan itu permintaan terakhir, ya sudah. Kalau minta permintaan terakhir, yang lain sajalah orangnya. Ya, kalau ini nanti akan bermasalah, nanti akan berpengaruh juga kepada keberkahan. Ya. Tapi kalau memang ujung-ujungnya diterima, bisa jadi banyak yang menikah dengan sebab kepatuhan kepada orang tua, ketakwaan kepada Allah, apalagi laki-laki tersebut orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, insya Allah akan mendatangkan kebaikan, mendatangkan keberkahan karena kepatuhan kepada orang tua. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz. Berikutnya bagaimana tentang kajian berbayar atau dilakukan di tempat yang di situ dibuat settingan lampu dan seterusnya, Ustaz? Saya rasa sudah ditanyakan ke sekian banyak Ustadz. Saya tidak ingin nimbrung di sini. Ya. Sudah sekian banyak Ustadz yang ditanyakan, sudah viral pula di internet. Di sini kan tidak ada ya. Ada di Lubuk Linggau. Kenapa ditanya? Ya. Kalau ditanyakan sesuatu yang ada di negeri sana atau di seberang sana, ya sudah mereka akan menjawab di sana. Ya. Dan sudah ada Ustadz yang sudah senior, Ustadz besar yang memberikan jawaban dan mereka berbeda pendapat. Dan jangan sampai kita berpecah belah lantaran masalah yang mereka juga berbeda pendapat. Ya, saya tidak ikut nimbrung pula. Ya, wallahu taala. Di suatu instansi ada peraturan hari kerja dari Senin sampai Jumat. Pada hari Sabtu ada kegiatan rapat atau kajian dan karyawan wajib datang. Kalau tidak datang, konsekuensinya dipotong gaji. Bagaimana, Ustaz? Ya, ini tidak benar. Tidak benar, karena dalam akad perjanjian, itu apa? ASN ya? Yayasan, sekolah, Ustaz. Oh, yayasan. Ada dalam bunyi akadnya dibunyikan itu, dalam akadnya dibunyikan itu. Kalau dalam akadnya dibunyikan itu dan ditandatangani dan sepakat keduanya, tidak apa-apa. Tapi kalau dalam akadnya tidak ada dibunyikan itu, lalu nanti dibuat acara program yang baru dengan konsekuensi seperti tadi, ini zalim. Zalim. Ya, zalim. Maka perlu diwaspadai, dipikirkan matang-matang, karena mengaji itu pun sendiri sunnah. Ngaji sunnah. Berilmu, nuntut ilmu wajib, tapi mengaji yang dengan cara ini sunnah. Untuk ilmu kan tidak satu caranya. Bisa dengan membaca, bisa dengan bertanya, bisa dengan mendengar televisi. Itu kan untuk ilmu. Tapi kalau hadir pengajian, sunnah. Kenapa kita menghukum dengan meninggalkan sunnah? Berarti kita mewajibkan apa yang disunnahkan oleh agama. Tidak boleh. Karena ketika ada konsekuensi potongan gaji lantaran meninggalkan sunnah, ini menyimpang dari agama. Syekh Ibrahim bin Amir Ruhaili hafizahullah ini sangat tegas menekankan masalah ini. Ketika dipotong gaji gara-gara meninggalkan pengajian, ini kan mewajibkan yang tidak wajib. Wajib yang tidak wajib. Wallahu a'lam. Satu lagi pertanyaan terakhir, Ustaz. Bagaimana melawan rasa malas dan mohon ajarkan doa untuk jangan malas? Yang pertama, melawan rasa malas, rajin. Jangan ikuti, rajin. Paksa diri.
Kalau kita ikuti malas berarti tidak akan mungkin rajin kita. Melawan rasa malas, rajin. Kemudian berdoa. Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kasali wa su'il kibri. Berdoa, minta dari keburukan malas. Karena malas itu tidak dicintai oleh agama. Ya. Makanya di antara yang dibenci oleh Allah dan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menguap. Sungguhnya Allah tidak menyukai wa karihat tasa'ubah. Nah, Allah tidak menyukai menguap. Karena biasanya orang menguap itu faktor banyak menguap itu karena malas. Badan malas gerak, mager. Malas gerak. Enaknya baring-baring terus menguap. Itu tidak disukai oleh Allah. Disukai Allah karena faktor malas. Jadi langkah-langkahnya yang pertama dilawan, dipaksa, kemudian doa tadi yang diajarkan Nabi, kemudian lakukan program kegiatan, karena malas itu biasanya kosong. Makanya Nabi SAW mengatakan ada dua manusia yang tertipu dengannya. Ya. Ada dua perkara yang manusia tertipu. Maghbunun fiha kullu mri'in. As-sihhatu wal faragh. Waktu sehat dan waktu kosong. Ketika kita kosong, tidak ada program, malas dia. Makanya buat program sepenuh-penuhnya. Dari mulai bangun tidur sampai tidur, jangan sampai ada yang kosong. Sehingga kita tidak ada bersantai-santai. Dan bahkan semakin tua semakin aktif. Kira-kira Nabi mulai berperangnya umur berapa? Umur 20 tahun? Diangkatnya Nabi jam 40. Mulai dia berperang itu 55 tahun. Umur 50 tahun sudah mulai aktif sampai meninggal dunia. Setiap tahun perang. Tahun kedua perang Badar, ketiga perang Uhud, keempat perang Khandaq, terus kelima dan keenam, ketujuh, sampai sebelum meninggal dunia, sebelum Haji Wada, perang Tabuk. Sebelum penaklukan kota Mekah, perang Mu'tah yang dikirimkan pasukan. Pikirannya juga bekerja, mengatur pasukan. Diangkatnya 3 pemimpin. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawaha. Dia yang mengatur strategi. Sampai ketika meninggal dunia, itu pasca pulang dari ibadah haji. Ya, ibadah haji. Pulang dari ibadah haji, kemudian tiba di Madinah sakit. Jadi tidak ada yang kosong. Ini cara untuk menghilangkan rasa malas. Jangan berikan waktu kosong. Harus ada aktivitas. Kalau paling kurang membaca, paling kurang mendengarkan apa yang bisa didengar, yang baik, sehingga kita tidak ada waktu kosong. Karena yang membuat kita malas bergerak, malas beraktivitas karena banyak waktu kosong. Wallahu a'lam. Ini tuh. Ya. Selesai? Baik. Kita tutup. Subhanakallahumma wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.